Bayangin, kamu kuliah 4 tahun, jurusan seni, kamu belajar ngegambar, tekniknya seperti apa, desainnya seperti apa, habis itu pengaplikasian di teknologi seperti apa, kamu belajarin itu semua. Kamu juga punya portofolio, IP kamu juga bagus. Tapi ketika kamu masuk ke dunia kerja, kamu lamar sana sini untuk jurusan yang sama, susah banget dapat kerjanya. Kebanyakan klienmu, calon klienmu itu ngejawab bahwa, "Ah, mohon maaf ya, kita bikin logonya udah pakai AI sekarang, kita udah langganan 1 bulan sekian, jadi udah termasuk bisa bikin logo di situ." Dan kebanyakan klienmu menjawab hal yang sama. Mereka ngejawab juga bahwa ini cuman bentar dan biayanya juga nggak banyak, paling 5 menit selesai, kita masukin aja apa yang kita inginkan. Dari situ kamu hening dan berpikir, cuma 5 menit ya? Aku kuliah 4 tahun. Aku kalah sama AI bisa ngebikin logo cuma 5 menit. Dan ini bukan cerita masa depan nanti men. Ini sekarang udah mulai kejadian. Di bidang penulisan deh, banyak media bahkan agensi iklan sekarang tuh memanfaatkan AI untuk kebutuhan mereka. Misalnya ngebuat skrip video, nulis artikel, bahkan bikin caption maupun judul untuk sosial medianya. Semua itu bisa dikerjakan oleh AI men. Kayak ChatGPT, sekarang gampang banget lah kamu pengen bikin skrip apa, kamu punya produknya, kamu pengen bikinkan aku skrip untuk jualan produk ini. Oh itu bisa banget dan masih gratis. Di bidang coding deh, sekarang ada GitHub Copilot, itu bikin banyak developer kebantu untuk bikin aplikasi, men. Terus selain itu di bidang desain deh, sekarang ada Leonardo.ai, terus Midjourney, terus ada Canva AI, itu bisa ngebantu kamu ngebuat desain, padahal kamu nggak punya basic atau bukan seniman lah. Dan semuanya itu cepet, nggak pakai lama dan nggak minta THR ke kamu kalau ada hari raya. Goldman Sachs itu pernah merilis bahwa 300 pekerjaan yang ada di dunia ini saat ini, itu kemungkinan besar bisa digantikan atau berubah karena adanya AI. Dan Indonesia itu nggak nutup kemungkinan hal yang sama men. Karena kita bukan cuma jadi penonton sekarang. Di ekonomi sekarang Indonesia bukan cuma jadi penonton, melainkan ikut ada di tengah-tengahnya. Jadi kalau AI udah bisa nulis, bisa ngoding, bisa ngedesain, terus kerjaan untuk kita apa ke depannya? Itu yang pengen aku bahas hari ini. Tapi tenang, bukan untuk nakut-nakutin kamu, tapi untuk kamu ngerti dan kamu siap. Kita mulai dari hal yang paling kelihatan dulu deh. AI sekarang bukan cuma jadi alat bantu doang men, tapi bisa gantiin pekerjaan beberapa manusia. Ini nggak cuma terjadi di luar negeri ya, di Indonesia ini mulai terjadi. Di bidang desain, contohnya nih, ada Canva AI maupun Midjourney. Sekarang tuh udah dipakai sama agensi men bahkan, agensi desain. Dan juga digunakan oleh UMKM juga. Untuk apa? Ya untuk ngebuat desain logo mereka, desain poster mereka, desain menu, dan lain sebagainya. Contoh deh, banyak penjual di e-commerce itu nggunain ini, AI untuk ngebuat desain ini untuk apa? Untuk bikin thumbnail jualan mereka, untuk bikin banner mereka, untuk bikin logo, apa namanya, toko mereka, semuanya menggunakan AI. Itu kan cuman di internet, kalau di kenyataannya kan bisa tuh, kita ngebuat itu terus tinggal dicetak, tempel aja di gerobak kita, kan jadi. Bisa kan? Karena itu dianggap lebih murah. Terus lebih cepat, kamu nggak harus nunggu 3 4 5 hari, terus revisinya bisa nggak terbatas sesuai yang kamu mau, men. Kalau kita cara lama kan kita nyari yang bisa desain, terus biasanya harganya udahlah, harganya sekian, oke harganya. Tapi biasanya kan ada jatah revisi maksimal, terus kita juga kalau bikin yang terlalu ribet atau nggak sesuai dengan yang kita mau atau penjelasan kita sulit untuk dimengerti dia, dia bisa protes balik. Nah, kalau dengan AI itu nggak bisa. Kamu tinggal ketik aja apa yang kamu mau, semua dituangin di situ dan jebret, kamu dikasih pilihan biasanya. Bahkan di beberapa komunitas desain, banyak klien dari mereka sebelumnya itu tuh akhirnya pindah ke AI men. Karena apa? Karena lebih cepat dan juga lebih hemat biaya. Sekarang kita geser ke bidang penulisan men.
Banyak kok di luar sana konten kreator bahkan sampai tim media itu gunain AI untuk ngebantu kerja mereka. Semisal mereka gunain ChatGPT untuk apa? Pertama, untuk bikin judulnya, untuk bikin skrip videonya, untuk bikin kerangka YouTube-nya, kerangka skrip ya. Terus bikin deskripsi sampai riset hashtag populernya. Semua bisa dilakuin sama ChatGPT. Bahkan ada loh salah satu media online nasional itu tuh pernah bikin berita menggunakan full AI dan dikritik. Karena apa? Karena nggak nyambung sama konteks yang ada di Indonesia. Dia plek-ketiplek cuman di copy paste apa yang dikasih sama AI itu. Bahkan beberapa startup dan toko-toko yang jualan di e-commerce kayak gitu, udah mulai banyak kok yang make AI untuk apa? Untuk jadi customer mereka, untuk jadi chatbot. Jadi 24 jam mereka bisa standby, aktif terus. Nggak pernah ngeluh 24 jam kerja, nggak minta jam lembur, nggak minta biaya lembur. Di bidang coding, ada kok di Indonesia pernah viral itu ngebuat aplikasi cuman pakai bantuan AI. Itu masuk akal, karena apa? Karena AI sekarang bisa ngebantu untuk ngebuat skrip Python, kode HTML atau CSS, automasi kerjaan di spreadsheet. Kamu pernah denger nggak? Dulu tuh ada istilah kamu harus belajar coding untuk aman di masa depan karena semuanya serba teknologi kan. Kamu harus masuk di kafe buat apa? Biar terhindar sama persaingan dengan robot. Tapi sekarang kita bisa lihat bahwa AI bisa ngoding, AI bisa programming, AI bisa ngedesain. Tapi menurutku yang paling penting dan harus kita sadari, AI itu nggak ngeluh. AI itu suruh kerja 24 jam nggak masalah. AI nggak minta biaya tambahan, AI nggak minta THR, AI nggak minta jatah cuti. Dan menurutku yang paling berbahaya dari AI, dia masih terus belajar men sampai sekarang. Hari ini mungkin iya kerjaan kita dibantu sama dia, tapi bisa jadi besok kerjaan kita digantikan sama dia. Jadi kalau sampai saat ini kamu cuman berpikir bahwa AI hanya sebatas alat bantu, sebentar. Mungkin bosmu bisa berpikiran lain, men. Mungkin bosmu bisa berpikiran, "Oh, AI ini jadi lebih efisien nih, pekerja aku nggak harus banyak-banyak nih, yang penting mereka bisa ngoperasiin aja udah 2 3 orang cukup lah, nggak harus 15 orang." Ingat ya, mungkin sekarang AI masih sekedar alat bantu untukmu, tapi mungkin cara pandang dari bosmu itu beda, men. Dan bisa jadi AI itu menggantikan pekerjaan kamu. AI itu emang hebat banget, men. Dia bisa kerja dengan cepat, dia nggak ngeluh capek, dia nggak masalah suruh kerja lembur bahkan 24 jam, dia nggak rewel minta THR. Tapi, dia juga punya keterbatasan, men. Dan ini hal yang penting untuk kita pahami. Supaya kita tahu nih, di mana posisi manusia yang nggak bisa digantikan sama AI. Aku mulai dari kelebihan AI dulu. Yang pertama, itu cepat dan efisien. AI bisa bikin 10 logo dalam waktu mungkin 2 sampai 3 menit doang. Terus kalau kamu pengen dia bikin skrip, bikin tulisan, bisa banget men. Kamu pengen dia bikin 500 sampai 1000 kata, bisa banget. Mungkin selesai dalam beberapa detik doang. Coba bandingin sama manusia. Ya, jauh kan perbandingannya. Manusia belum beli rokoknya, belum beli kopinya, belum nunggu waktu dapat inspirasinya, harus beberapa hari men. Coba bandingin. Terus yang kedua, skalabilitas. AI bisa ngerjain bahkan sampai 100 pekerjaan sekaligus, mulai dari email sampai menganalisa data. Itu bisa dikerjakan dalam sekali jalan. Dan yang ketiga, konsistensi. Kamu nggak perlu tuh mikirin AI punya mood swing, nggak perlu mikirin. Karena hari Senin sampai Sabtu, sampai Minggu atau sampai Jumat, dia konsisten. Nggak mikirin tentang mood atau masalah pribadi, atau lagi galau, atau lagi iri. Nggak ada kayak gitu, men. Yang nomor 4, akses datanya besar. AI itu bisa mencari referensi dari ratusan bahkan ribuan data yang ada di internet, men. Coba bayangin deh, kamu ngebaca semua jurnal atau semua artikel yang ada di Google. Nggak perlu ratusan deh, 10 aja. Butuh berapa lama? Aku udah nyampein beberapa kelebihan dari AI, men.
Tapi AI masih punya keterbatasan men, dan ini yang bisa kita manfaatin. Yang pertama, AI nggak punya tuh konteks sosial dan budaya lokal. AI mungkin bisa bikin artikel tentang kopi Indonesia, tapi AI nggak bisa ngerasain tuh ngopi tengah malam jam 10 atau jam 11 malam sambil nongkrong di kafe terus sama temen ngobrolin nabi-nabi, ngobrolin tentang kehidupan. AI nggak bisa ngerasain itu men. Dia nggak tahu tuh rasanya perbedaan dari kopi tubruk dan kopi saset ABC yang seribuan, atau kamu lagi ngopi di pinggir jalan sambil nunggu orderan Gojekmu, dia nggak tahu rasanya itu, men. Terus yang kedua, AI itu nggak bisa ngasih empati. AI mungkin bisa ngejawab, tapi untuk empati di dalamnya, mereka belum didesain atau dirancang punya perasaan itu. Yang ketiga, bias algoritma. Jadi AI itu tuh dilatih sama data men, sama jutaan bahkan miliaran data. Tapi kebanyakan data itu berasal dari luar negeri. Yang dimana data-data itu terkadang nggak cocok sama budaya kita di Indonesia. Yang keempat, AI itu saat ini nggak bisa kerja sendiri men. Kenapa? Karena AI saat ini masih butuh prompt atau perintah dari manusia. Dia butuh perintah atau prompt dari kita untuk menghasilkan sesuatu. Jadi kualitas hasilnya itu tergantung manusianya, tergantung manusia ngasih perintahnya, ngasih promptnya itu seperti apa. Bisa aja aku pengen nyari panas dari matahari saat ini berapa. Mungkin orang di sebelahku juga nyari yang sama tapi hasilnya berbeda, karena tergantung perintahnya seperti apa. Artinya, kalau kamu bisa ngerti cara menggunakan, cara memanfaatkan AI ini sebagai apa ya, senjata kamu, bisa jadi orang yang nggak ngerti sama AI itu tergantikan sama kamu yang ngerti dan bisa menggunakan AI. Jadi AI itu tuh bukan musuh men, tapi juga bukan temen. AI adalah teknologi yang coba ku bandingin sama pisau dapur deh. Pisau dapur kalau kamu gunakan dengan benar itu bisa ngebantu kamu untuk ngupas bumbu-bumbu, motongin ikan, motongin daging, motongin sayuran. Tapi kalau nggak kamu gunakan dengan benar, bisa jadi pisau itu melukai dirimu sendiri. Begitupun dengan AI. Aku nggak akan bohong ke kamu dan bilang bahwa tenang, manusia nggak akan tergantikan sama AI. Nggak, aku nggak akan bilang kayak gitu. Karena emang kenyataannya banyak pekerjaan dari manusia mulai tergantikan sama AI. Tapi ini tuh bukan akhir ceritanya men. Karena sejarah selalu ngulang pola yang sama. Ketika ada teknologi besar masuk, itu mungkin banyak pekerjaan yang tergantikan. Tapi banyak juga pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul dari kejadian itu. Kita pernah lihat waktu mesin ketik tek 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 tek, itu digantikan sama komputer men. Weh, waktu itu banyak orang yang takut kehilangan pekerjaannya. Tapi ternyata setelah munculnya komputer, kita banyak lihat pekerjaan baru. Kayak apa? Kayak programming, kayak IT, terus UI UX designer, content writer, bahkan hal-hal yang nggak pernah ada sebelumnya. Sekarang kita ada di titik perubahan itu lagi. Tapi bedanya sekarang nggak cuma soal ada komputer, tapi ada AI. AI yang bisa kerja cepat, pikir nonstop, dan terus belajar. Nah, di tengah perubahan ini, kita tuh harusnya nggak perlu bingung milih manusia atau mesin. Seharusnya kita sebagai manusia itu gimana caranya berpikir untuk memanfaatkan mesin untuk apa? Untuk membantu kita jadi lebih produktif, jadi lebih baik, jadi lebih mudah untuk cari cuan. Jadi manusia dan mesin dalam kurung AI itu tuh bisa bekerja bareng men. Tapi tetap tahu batasannya. Kayak kita deh tinggal di Indonesia. Kita harus tahu men mana batas antara norma dan juga sosialnya. Dan itu yang disebut dengan job hybrid. Yang dimana pekerjaan masa depan itu dikerjakan oleh AI. Tapi tetap dikontrol, dikendalikan oleh manusia. Nah, supaya kita masih tetap relevan sama model hybrid ini, kita tuh harus lebih tahu men, mana sih yang nggak bisa dilakukan sama AI. Berikut coba aku kasih beberapa kemampuan penting manusia dan mungkin kedepannya jadi lebih penting, lebih eksklusif lagi dan nggak bisa ditiru sama AI. Yang pertama, empati dan komunikasi dengan manusia lain.
AI mungkin bisa ngasih saran, tapi AI itu nggak bisa ngerasain men, gimana rasanya ditolak wawancara kerja, gimana rasanya di-PHK secara sepihak, gimana rasanya putus cinta, gimana caranya ngobrol biar dapat empati dari temen, gimana caranya PDKT. Mungkin AI bisa ngasih saran, tapi dia nggak bisa ngerasain men. Yang kedua, kreativitas kontekstual. AI bisa bikin batik? Ya bisa. Cuman AI nggak bisa ngerti apa makna di balik batik tersebut. AI nggak bisa ngerti tuh makna dari batik parang rusak atau kenapa warna sogan itu sakral di Yogyakarta. Dia nggak ngerti men, karena emang kreativitas kita tuh bukan cuman dari segi estetika doang, tapi juga tentang nilai dan makna. AI mungkin bisa ngasih alasan logis men, tapi AI nggak bisa mengatasi kompleksitas yang terjadi di sosial budaya maupun politik di lapangannya. Nah, aku pengen ngasih beberapa contoh job hybrid yang saat ini itu udah jalan men. Kamu penasaran nggak? Oke, aku bahas yang pertama dulu, konten kreator. Terus ada juga guru atau dosen yang cari referensi untuk materi ngajar mereka. Analis data, mereka gunakan AI untuk apa? Untuk ngebantu ngerapihin data mereka. Tapi mereka tetap pakai intuisi manusianya untuk bikin keputusan penting. Jadi pertanyaannya sekarang tuh bukan apakah AI akan menggantikan pekerjaan manusia, tapi apakah kita udah siap untuk kerja bareng AI? Saat ini AI udah bisa nulis, udah bisa ngedesain, udah bisa ngoding. Tapi dengan semua kecanggihannya, AI tetaplah AI men. AI adalah alat. Untuk apa? Untuk ngebantu kita manusia. Tapi kalau kamu nggak mau belajar tentang AI, cuman diem aja dan pasrah, ya udah, kamu akan ketinggalan sama kereta. Makanya kamu harus tetap mau belajar tentang AI, men. Karena siapapun yang bisa memanfaatkan teknologi terbaru, mereka akan jadi relevan untuk saat itu. Dan ke depannya mungkin. Sekarang tinggal kita yang milih, kita mau tetap diam atau jadi bagian dalam perubahan ini. Nah, buat kamu yang ngerasa videoku ini bisa ngebantu kamu untuk berpikir, kamu bisa share video ini ke manapun. Dan untuk ngedukung channelku gampang banget, tinggal subscribe, like, dan kita diskusi di kolom komentar. See you!